Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ita Fadilah dari kelas XB, NIM 1714172. Terkait pertanyaan pertama, perbankan tertera pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan perbankan ini adalah badan usaha atau lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit yang tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian terkait yang pertanyaan kedua, yaitu peran perbankan terhadap pemerintahan. Bank Indonesia dapat berperan membantu menerbitkan atau menempatkan surat-surat utang negara guna membiayai anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Selain itu, Bank Indonesia juga dapat berperan sebagai kasir pemerintah yang menata usahakan rekening pemerintah. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu kegiatan dari perbankan, yaitu ada 3. Yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat atau funding, seperti simpanan tabungan, simpanan giro, dan juga simpanan deposito. Kemudian kegiatan yang kedua adalah menyalurkan dana dari masyarakat atau lending, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, dan sebagainya. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah memberikan jasa layanan atau servis seperti menerima setoran pembayaran pajak, kemudian melayani pembayaran pensiunan atau gaji. Terkait dengan pertanyaan nomor 4, poin pertama, apakah setelah adanya COVID-19 berimbas kepada perbankan Indonesia? Ya, memang ada imbasnya, yaitu perlambatan yang berimbas pada kredit perbankan, baik itu ke penyaluran maupun kualitas asetnya. Kemudian terkait dengan poin kedua adalah apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu cukup benar? Ya, memang cukup benar, karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ada 9 kebijakan, yaitu diantaranya ada beberapa. Yang pertama adalah pemerintah memerintahkan untuk wali kota, gubernur, serta menteri untuk memangkas anggaran rencana belanja dalam belanja yang bukan prioritas, anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. Kemudian kebijakan yang kedua adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan bahan pokok yang diikuti dengan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat diperintah untuk mengalokasikan ulang anggarannya untuk menangani COVID-19, baik itu dari sisi kesehatan dan sisi ekonomi. Kemudian poin yang terakhir adalah adakah langkah yang diambil oleh bank dalam menghadapi kendala yang timbul akibat adanya COVID-19. Yang pertama adalah langkah yang pertama, relaksasi ketentuan bagi investor asing terkait dengan lindung nilai dan posisi debito neto. Kemudian langkah selanjutnya adalah BI menegaskan kembali kepada investor global untuk dapat menggunakan bank global serta domestik, bank kustodi global dan bank domestik dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.